Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita melanjutkan materi kalkulus kita, yaitu tentang integral substitusi. Ada integral substitusi tak tentu dan tertentu. Berarti perbedaannya adalah di letak batasnya. Kalau tak tentu, tidak ada batasnya seperti ini. Nanti kalau tertentu, berarti nanti ada batasnya. 1 dan 2 seperti ini. Oke, kita lihat di sini, misalkan G adalah fungsi terdiferensiabel dan misal F antiderivatif dari F kecil, kemudian jika U sama dengan Gx, maka integral dari F dalam kurung Gx dikali G aksen X dx sama dengan integral FU du sama dengan FU ditambah C sama dengan F dalam kurung Gx tambah C. Jadi intinya adalah kita misalkan. Jangan lupa tipsnya adalah pilih U yang rumit ya. Nah, nanti sehingga turunan dari U dapat menyebabkan bagian integral yang lainnya dapat dibagi atau dicoret lah ya. Nah, ini ciri khas dari substitusi. Dapat dibagi. Oke. Nah, kita perhatikan. Integral X pangkat 3 dikali akar X pangkat 4 tambah 11. Nomor 1 ini. Jadi yang rumit yang mana? Yang di dalam akarnya. Ini. Berarti ini menjadi permisalannya. Misal apa? U sama dengan X pangkat 4 tambah 11. Berarti turunannya du per dx ya. Apa? X pangkat 4 turunan bukan integral. 4 4x X pangkat 3. 3. Nah, masih ingat kalau substitusi berarti dx ini harus kita ganti dengan yang ada di sini. Berarti ini sama ini kita tukar posisinya. Maka bisa dituliskan du per 4x pangkat 3 sama dengan dx. Jadi ini nanti akan menjadi apa ini? Integral yang ini ya. X pangkat 3 akar. X pangkat 4 tambah 11 ini tadi adalah U. dx-nya berubah jadi ini ya. dx sama dengan du per 4x pangkat 3. Berarti kita tulis gini. 4x pangkat 3. Nah, ternyata benar x pangkat 3-nya? Benar nih. Ada. Bisa dicoret ya berarti ya. Sehingga ini menjadi apa? 1/4 integral akar U du. Ini kan 1, di sini bawahnya 4. Jadi 1/4-nya saya keluarin. Akar U tidak bisa langsung kita integralkan. Oleh karena itu, dia akan menjadi 1/4 integral kita buat menjadi U pangkat setengah du. U pangkat setengah adalah integralnya 1/4 dikali U pangkat. Nah, setengah tambah 1. Cara gampangnya ini ya, 1 tambah 2. 1 tambah 2. Oh, berarti 3. 3/2. Nah, kalau di sini 3/2, ya udah. Ini berarti dibagi 3/2. Tapi saya mau langsung balik ya. 3/2 kebalikannya adalah 2/3. Kalau nggak langsung dibalik juga tidak apa-apa sebenarnya. Plus C. Nah, ini kita lihat 4 dengan 2. Kita coret bagi 2, ini 1, sini 2. Dia akan menjadi apa? Menjadi 1/6 U pangkat 3/2. Pangkat 3/2, masih ingat nggak? Artinya apa? U kali U pangkat setengah ya. Kan sama aja U pangkat 1 dikali U pangkat setengah. 1 tambah setengah ya. 3/2 itu. Jadi hasilnya apa? 1/6 U. U pangkat setengah adalah akar U plus C. Nah, kita kembalikan lagi. U-nya apa sih? U-nya ini nih. X pangkat 4 tambah 11. Jadi hasil akhirnya adalah 1/6 dalam kurung X pangkat 4 tambah 11. Akar dari X pangkat 4 tambah 11 plus C. Nah, seperti ini. Oke. Untuk nomor 1, ada pertanyaan? Belum, Pak.
Belum. Oke. Sip. Kita akan lanjutkan ke nomor 2. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 2. Ini bentuk lain ya, dari 1/6 dalam kurung X pangkat 4 tambah 11 pangkat 3/2. Nomor 2, kita lihat di sini ada integral X dikali sin X kuadrat dx. Nah, berarti yang dimisalkan apa di sini? Ini ya, X kuadrat. Ya, U sama dengan X kuadrat. Turunan dari X kuadrat adalah du per dx sama dengan 2X ya. Nah, kita ingin cari dx-nya. Berarti du per 2X sama dengan dx. Jadi, nanti dx-nya kita ganti dengan ini, du per 2X ya. Kita tulis dx sama dengan du per 2X. Sehingga ini menjadi integral X dikali sin U. Karena X kuadratnya diganti dengan U. dx. dx-nya adalah du per 2X. Sehingga X ini kita coret. Sehingga ini menjadi 1/2 integral sin U du. Integral sin apa? Min cos. Min cos. Berarti setengah dikali min cos. Sama aja min setengah dikali cos U. Oke, sekarang kita masukkan U-nya. Ini pasti ya. U-nya adalah X kuadrat. Jadi min setengah cos X kuadrat. Nah, ini hasilnya. Oke. Nah, kadangkala ada beberapa referensi juga bisa kita gunakan cara lainnya. Cara lain itu substitusi juga sebenarnya sama. Tapi dengan cara seperti ini, tidak perlu kita tuliskan sebagai U-nya. Jadi nanti yang kita ganti bagian belakangnya, bagian belakang. Ya, cuma tidak dituliskan U. Kita tulis begini aja langsung. X dikali sin X kuadrat. Nah, dx. X ini kita ganti dengan X kuadrat seperti ini. Nanti dibagi dengan turunan X kuadrat. Turunan X kuadrat apa? 2X. Kita coret sin X-nya. Jadinya tinggal apa? 1/2. Jadi 1/2 integral sin X kuadrat dalam D dalam kurung X kuadrat. Nah, kalau ininya sudah sama, dianggap tinggal kita lihat sinnya saja. Integral sin jadi min cos. Berarti hasilnya apa? Min setengah cos X kuadrat plus C. Nah, seperti itu ya. Sama. Jadi ini cara lainnya. Ini ya, min setengah cos dalam kurung X kuadrat plus C. Oke, untuk soal nomor 2 bagaimana? Ada pertanyaan? Pak, tadi cara rubah dx-nya itu gimana Pak yang kanan? Sebenarnya yang kanan ini, X, kita ubah menjadi U. U-nya cuma nggak ditulis saja ya. Nah, kita asumsikan ini sebagai U. Berarti kita tulis di sini X kuadrat. Gitu. Jadi yang kita ingin ubah X kuadrat, ini sebagai U-nya. Kita tulis di sini X kuadrat. Nanti dibagi turunan X kuadrat ini, jadi 2X. Nah, kalau sudah, berarti ini sama nih, anggap aja sebagai variabel X kuadrat, variabel X kuadrat. Berarti tinggal dilihat sin. Nanti kalau misalkan kurang paham tentang ini, berarti ya udah amannya pakai ini saja. Cuman perbedaannya ini lebih cepat, ini nanti lebih lama. Itu aja. Cuman lebih pasti aja untuk yang cara pertama. Oke, Oke Pak, makasih Pak. sama-sama. Saya lanjutkan ya.
Oke, kita perhatikan di sini hasil akhirnya sama ya. Min 1/2 cos X kuadrat tambah C. Nomor 3. Ini sebenarnya ada integralnya ya. Ya, integral. Integral akar X kuadrat ditambah X dikali 2X tambah 1. Ini juga sama. Berarti kita pilih U yang rumit. Yang rumit yang mana? Berarti yang rumit U-nya adalah ini. X kuadrat plus X. Turunannya apa? DU per DX sama dengan turunan X kuadrat 2X ditambah 1. Nah, sehingga ini nanti kita tukar posisinya berarti DU per 2X tambah 1 sama dengan DX. Ya, jadi DX-nya ini kita ganti dengan ini ya, nanti DU per 2X plus 1. Sehingga nanti hasil integralnya adalah integral akar U 2X tambah 1 menjadi apa? Menjadi si tetap 2X tambah 1. DX-nya adalah DU per 2X tambah 1. Kita coret 2X tambah 1 ini. Sehingga hasil akhirnya adalah integral akar U DU. Akar U adalah U pangkat setengah. Kita integralkan menjadi setengah 1 per ini jadi U pangkat setengah tambah 1 ya. Berarti jadi 3/2. Nah, ini jadi 1/3/2 tambah C. Berarti dibalik jadi apa? 2/3. U pangkat 3/2. U pangkat 3/2 sama aja adalah U pangkat 1 dikali U pangkat setengah. Menjadi 2/3 U. U pangkat setengah adalah akar U. Berarti 2/3 U-nya adalah ini 2X tambah 1 akar U. U-nya adalah 2X tambah 1 plus C. Nah, seperti itu ya. Oke. Nomor 3 ada pertanyaan? Bapak, Iya. buat yang U-nya bukan X kuadrat plus X. Oh iya. Tadi U-nya salah ambil ya. Oke. Iya, Pak. Ya, terima kasih sudah diingatkan. U-nya adalah X kuadrat ditambah X akar dari X kuadrat tambah X. Sip. Ada lagi? Bapak, Ya. kalau pakai cara yang satunya lagi berarti nanti DX-nya dimasukin X kuadrat plus X ya, Pak? Yes, betul. Jadi ini kalau kita mau pakai cara yang tadi, cara lainnya gitu ya. Berarti nanti jadi integral akar dari X kuadrat tambah X. Ini akarnya mungkin diganti menjadi pangkat setengah ya. X kuadrat plus X pangkat setengah. Terus dikali 2X tambah 1. Ini jadi D. X-nya ini diganti dengan X kuadrat tambah X. Terus dibagi turunan X kuadrat plus X. 2X tambah 1. Gini. Ini 2X plus 1-nya coret. Nanti sehingga ini menjadi integral, ini kan setengah, naik ke atas ya. Jadi kalau mau ditulis seperti ini, D dalam kurung X kuadrat plus X, tinggal ininya aja kita lihat, setengah tambah 1, berarti 3/2. X kuadrat plus 1, 3/2. Nah ini kita balik, jadi 2/3. 2/3. Tambah C. Ya, karena pangkat 3/2 itu sama artinya dengan ini nanti ya. X kuadrat plus 1 akar dari X kuadrat plus
Ini X kuadrat plus X ya. X kuadrat plus X. X kuadrat plus X plus C. Oke. Sama ya. Ada lagi? Oke, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ini mungkin bisa di SS terlebih dahulu. Oke, kita lihat di sini. Hitunglah. Nah, ini hasil akhirnya. Dalam bentuk seperti ini. 2/3 X kuadrat plus X dipangkatin 3/2 tambah plus C. Sama ya? Boleh. Seperti itu. Nah, ini nomor 4. Mungkin bisa dicoba sendiri ya. Nanti kira-kira hasilnya apa. Artinya kira-kira apa di sini U-nya? Ayo. U-nya apa di sini? X kuadrat bukan, Pak? X kuadrat, betul. Nanti dicoba ya, dikerjakan. Oke, kita lanjutkan ke integral substitusi untuk integral tertentu. Di mana aturannya untuk substitusi integral tertentu, misalkan G mempunyai turunan kontinu pada interval tertutup A, B, dan misalkan F kontinu pada daerah nilai G, maka integral A sampai B fx f dalam kurung dx dikali G aksen X, sama seperti tadi ada yang permisalan, maka ini akan menjadi GA sama GB itu sebagai batas yang baru, lebih tepatnya baru. Jadi U-nya itu adalah si GX ya. Jadi yang tadinya ini X sama dengan, ini menjadi GX. Ini juga GX. Bedanya di sini A, sini B. Ini GA, sini GB. Oke, kita coba untuk soal nomor 1. Hitunglah integral 0 sampai 1 X plus 1 per X kuadrat tambah 2X tambah 6 dikuadratin. Terus DX. Seperti biasa, untuk integral substitusi, pilih yang rumit. Yang rumit yang mana? Yang Bawah. bawah, yaitu X kuadrat plus 2. tambah 2X tambah 6. Ini ya. Apakah pangkat 2-nya termasuk? Tidak. Tidak. Jadi yang di dalam kurung aja. X kuadrat tambah 2X ditambah 6. Nah, jadi nanti kalau misalnya ini substitusi bukan ya? Udah tinggal kita turunin aja nih. Turunan ini apa nih? 2X tambah 2. Nah, 2X tambah 2 bisa nggak dicoret sama ini gitu ya? 2-nya bisa dikeluarin. Kalau dikeluarin jadi apa? 2 dalam kurung X tambah 1. Nah, kalau ini bisa dicoret, berarti itu berhasil integral substitusinya. Berarti U-nya kita berhasil membuat menjadi nanti hilang bagian ini. Oke, kita turunin berarti DU per DX sama dengan 2X tambah 2. Seperti biasa, ini kita tukar posisinya. DX dengan 2X plus 2-nya berarti DU per 2X tambah 2 sama dengan DX. Ini kita tukar posisinya. Terus 2-nya ini bisa kita keluarin. Berarti DX sama dengan DU per 2 dalam kurung X tambah 1 ya. 2 dikali X, 2X. 2 dikali 1 jadi 2. Nah, tapi jangan lupa nih nanti bagian batas bawah dan batas atas kita ganti. Kalau X sama dengan 0, berarti kita masukkan ke sini, ke nilai U-nya. Maka 0 kuadrat tambah 2 kali 0 tambah 6. Menghasilkan apa? 6. Kalau X sama dengan 1, yang di sini nih, yang di batas atas, menjadi U sama dengan apa? 1 kuadrat tambah 2 kali 1 tambah 6. Berarti 1 tambah 2 tambah 6. Jadi hasilnya 9. 9. Oke. Nah, sehingga integralnya berubah menjadi yang tadinya 0 sampai 1. Nih ya, 0 sampai 1.
itu bukan 0 sampai 1 lagi. Berarti jadi 6 sampai 9. 6 sampai 9. X plus 1 tetap X plus 1. Per ini X kuadrat tambah 2X plus 6 tadi kan U. Jadi U pangkat 2. DX. DX-nya ini ya. DU per 2 dalam kurung X plus 1. Nah ini kita coret X plus 1-nya. Sehingga menjadi 1/2 alias setengah gitu ya. Integral ini naik ke atas ya. Jadi U pangkat min 2. Dari 6 sampai 9. DU. Terus ini kita integralkan. Hasil integralnya adalah berapa? U pangkat min 2 tambah 1 ya. Min 1. Ini jadi dibagi min 1. Dengan batas 6 sama 9. U pangkat min 1 definisinya adalah apa? 1/U ya. Ini kan 2 kali min 1. Min 1-nya saya taruh sini. Berarti jadi 1 per min 2. Jadi 1/U dengan batas 6 sampai 9. Karena tadi batasnya, ini batas-batas ya tadi ya. Sudah kita ubah, oleh karena itu kita tidak perlu mengganti U-nya. Tidak perlu mengganti U-nya ke sini lagi. Karena kita sudah masukkan batas-batas ini ya. Oke. Berarti ini menjadi apa nih? Min setengah dikali 1/. Ini kan U-nya diganti dengan 9. Berarti 1/9 dikurang 1/6. Hasilnya berapa berarti? Min 1/2. Ini disamain penyebut. Penyebutnya berapa kira-kira? 9 sama 6. 18. Ya, berarti 18 bagi 9, 2 ya. 18 dibagi 6, 3. Jadi 2 kurang 3. Hasilnya berarti menjadi min setengah dikali 2 kurang 3, min 1 ya. Min 1/18. Kita kalikan. Berarti min kali min plus 1/36. Nah, ini dia hasilnya. Seperti itu. Kira-kira untuk soal nomor 1 ada pertanyaan? Bapak mau nanya, Pak, kok Ya, batas-batas silakan. itu kan X0, X1. Kok diubah, Pak? Masih bingung di situ. Ya, jadi gini. Ada 2 cara. Kita bisa mengubah batas-batas sesuai ini nih. B diubah jadi GB, A diubah jadi GA. Gitu. Nah, kalau kita tidak mau mengubah ke batas-batas, biasanya di SMA sih jarang. Kalau batas-batas tuh diubah. Jarang ya saya bilang ya. Tapi di sini harus dibiasakan nanti. Misalnya gini, kalau kita tidak mengubah batas-batas, maka bagaimana Pak? Bisa nggak? Bisa. Perbedaannya hanya di sini nih. Ini kan anggap saja nanti yang ini batasnya tidak perlu saya tulis ya. Jadi maksudnya dia akan menjadi seperti ini. X plus 1 per U kuadrat DU per 2 dikali X plus 1. Nanti ini kita coret X plus 1-nya. Sampai sini setengah integral U pangkat min 2 DU. Terus dinaikin menjadi setengah dikali U pangkat min 2 adalah U pangkat min 1 maksudnya. U pangkat min 1 per min 1 integralnya ya. Dinaikin 1 kan min 2 tambah 1 min 1 per ini sama dengan ini min 1. Terus ini kita kalikan jadi min setengah 1/U. Terus min 1/2U. Nah, U-nya kita ganti nih. Ini perbedaannya nanti di sini. X kuadrat ditambah 2X tambah 6. Nah, jadi gini kan. Kalau kita tidak mengubah batas-batas, maka nanti hasil integralnya
di kuadrat ya. Menjadi ini, min 1 per 2 X kuadrat ditambah 2X plus 6. Ini kan sebenarnya plus C ya, kalau dia tak tentu. Tapi dengan adanya batas-batas, 0 sama 1. Jadi bedanya kalau ini U-nya tidak kita kembalikan alias nggak ke X lagi, karena sudah berubah batasnya. Tapi kalau ini versinya kita kembalikan lagi. Apakah sama? Pasti sama. Coba saja ya. Berarti min 1 per 2 dikali, ini kan 1 kuadrat, 1 tambah 2 kali 1, berarti 2 tambah 6. Berarti berapa? 9 ya, 2 kali 9. Terus dikurang 1 per, oh ini ada minusnya lagi berarti. Dikurang, ini kan selalu dikurang. Minus 1 per 2 dikali 0 kuadrat, 0, 0 ditambah 2. Kali 0 berarti 0, ditambah 6, berarti 6. Gini. 0, X-nya masukin ya, sini. 0 tambah 0 tambah 6. Jadi gini. Berarti hasilnya berapa? Min 1/18 ditambah 1 per 12. Samain penyebut. Berapa penyebutnya? 36. Berarti 36 bagi 18. 2. 2 kali min 1, min 2. Ditambah 36 dibagi 12, 3. 3 kali 1, 3. Berarti min 2 tambah 3 jadi 1. 1 per 36. Nah, sama kan? Di sini. Gitu. Jadi saya ingin memberitahukan bahwa di sini ada teorema yang mengatakan kalau ada batasnya kita harus ubah ke U-nya juga semuanya gitu. Oke. Meskipun cara lainnya tadi sudah saya jelaskan ini. Ada pertanyaan? Sudah ngerti perbedaannya kira-kira? Sudah, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, oke, sip. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, seperti ini. Seperti di slide berikut ini, kita ubah batasnya. X sama dengan 0 menjadi U sama dengan 6. X sama dengan 1 menjadi U sama dengan 9. Nah, hasil akhirnya sama tadi ya, 1/36 juga. Perbedaannya terletak di situ. Nah, ini ada yang kedua. Mungkin ini bisa dicoba nanti ya. Dengan cara yang sama tentunya kita cari U-nya terus nanti kita masukkan batasnya. U-nya apa? Kemungkinan di sini U-nya ini ya. Yang rumit T kuadrat min 4. Nanti turunannya adalah 2T. 2T nanti bisa kita coret sama ini. Jangan lupa nanti batas-batasnya dimasukkan. Nah, kita tahu batasnya apa? Kalau ini berarti si T-nya 2. Kalau ini berarti T-nya 5. Kita ubah ke huruf U tadi. Misalkan gitu. Oke, dicoba ya. Oke, nah berikutnya kita ke nomor 3. Hitunglah integral pi kuadrat per 9, batas atasnya pi kuadrat per 4, cos akar X per akar X dx. Kira-kira U-nya apa nih? Berarti, misal U sama dengan, nah di sini yang kita lihat di sini ya. Karena ini ada terletak di cos, maka ini kemungkinan sebagai U-nya. U sama dengan akar X. Nah, nanti kita cek turunannya. Turunannya apa nih? Du per dx sama dengan, di mana akar X itu kalau tidak salah X pangkat 1/2 ya, dibuat ke dalam bentuk pangkat. Jadi turunannya adalah pindahin jadi setengah dikali X pangkat. Setengah dikurang 1, jadi min setengah. Nah, seperti ini. Berarti dengan kata lain, ini bisa diubah menjadi 1/2 X pangkat min setengah itu sama aja dengan di ke bawah ini ya. X pangkat min setengah jadi seperti ini. Sehingga du per dx sama dengan 1/2 akar X ya. Karena X pangkat setengah itu sama aja akar X.
Ini kita kalikan ini ke sini ya. Berarti 2 akar X dikali DU sama dengan DX dikali sini. Berarti sama dengan DX. Jadi DX-nya nanti kita ubah menjadi 2 akar X DU. Ini DX-nya kita ubah. Jangan lupa batas-batas. Batas-batas. Apa nih batas-batasnya? Kita cek di sini. Berarti X sama dengan apa? Pi kuadrat per 9. Kalau kita masukkan ke sini, berarti sebagai U-nya, maka akar dari pi kuadrat per 9. Nah, ini tuh artinya adalah bisa kita pisah gini ya, akar pi kuadrat per akar 9. Akar pi kuadrat adalah pi, akar 9 adalah 3. Jadi pi per 3. X sama dengan yang kedua ini ya, pi kuadrat per 4. Artinya apa? Berarti U sama dengan akar dari pi kuadrat per 4. Sama dengan, kita pisah akar pi kuadrat per akar 4. Akar pi kuadrat itu berapa? Pi. Akar 4 berapa? 2. Nah, ini hasilnya. Pi per 3 sini pi per 2. Dengan demikian, ini nanti hasilnya apa ya kira-kira? Dia akan menjadi seperti ini. Integral yang tadinya pi kuadrat per 9 diubah menjadi pi per 3 ya. Yang tadinya pi kuadrat per 4 ini berubah menjadi pi per 2. Cos akar X berubah menjadi U per akar X. Ini mau diganti U juga boleh ya. Nggak diganti U juga boleh. Misalnya akar X doang gini. Boleh juga sama. Terus DX. DX-nya apa nih? Ini. 2 akar X DU. Nah, ini yang saya bilang. Kalau nanti kita cari, turunannya bisa kita coret. Nih, coret akar X. Sehingga jadi apa nih berarti? Integral pi per 3, pi per 2. Sini ada 2-nya, 2 cos U. DU. Integral cos apa? Sin ya. Sin. Jadi 2 sin U. Nah, tapi ini nanti jangan dikembalikan lagi U-nya. Tetap seperti ini. Dengan batas dari pi per 3 sampai pi per 2. Pi per 3 itu berapa derajat sih? 60 ya. Pi per 2 90 ya. Berarti 2 kali sin. Kita masukkan U-nya dengan pi per 2 ini. Dikurang. Kita masukkan U-nya ini dengan pi per 3. Nah, seperti ini. Berarti 2 sin 90 ya. Sin 90 kan adalah 1 ya. Dikurang 2 dikali sin pi per 3. Pi per 3 kan 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Tinggal kita cari. 2 kali 1, 2. Ini kita coret. Jadi 2 min akar 3. Nah, seperti ini ya. 2 min akar 3. Oke. Gimana untuk soal nomor 3? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, silakan di SS dulu. Oke. Berarti nomor 3 selesai. Kita lihat jawaban yang ada di slide ini. 2 min akar 3 ya. Sama dengan yang tadi? Ya, sama. Nah, nanti dicoba ya, nomor 4. Nih. Integral 0 sampai pi per 4 sin pangkat 3 2x dikali cos 2x. Kira-kira U-nya apa? U-nya yang rumit ya. Yang rumit kira-kira siapa yang rumit? Yang ini kira-kira yang rumit yang mana? Sin bukan, Pak.
sin apa? Sin Sin pangkat 32X. pangkat 3-nya nggak perlu kita ambil. Jadi U-nya adalah sin 2X-nya saja. Gitu. Kenapa pangkat 3-nya nggak diambil? Karena kalau pangkat 3 diambil, kita turunin, misalnya turunan dari ini, nanti jadinya 3 sin kuadrat 2X, nanti turunan sin cos 2X. Turunan cos 2X, jadi lebih panjang lah, bahasa gampangnya lebih panjang. Dan tidak bisa mencari hasil ini. Gitu ya. Jadi yang benar U-nya adalah sin 2X saja. Turunan sin 2X apa? 2 cos Per X sama dengan 2 cos. Ya, turunan 2X kan 2 nih. Turunan sin kan adalah cos. Jadi nanti ini dx-nya diganti dengan ini. Dx sama dengan ini ditukar posisinya ya. Du per 2 cos 2. Nah, ini sama bisa dicoret gitu ya. Nanti silakan dicoba. Oke, Bapak, saya mau nanya, ya silakan. kenapa yang ini sin-nya ikut? Kalau sebelum-sebelumnya kayak cuma 2X-nya gitu misalkan. Karena nanti ketika misalnya ya U-nya adalah 2X, turunan 2X apa? 2. Nah, 2 ini tidak bisa dicoret sama ini nih. Gitu maksudnya. Jadi kalau nanti berubah, intinya nanti jadi gini nih. Sin pangkat 3U cos U. Gini. Artinya tidak bisa langsung kita cari integralnya. Gitu. Tetap harus kita ubah terlebih dahulu. Jadi lebih baik gunakan ini. U sama dengan sin 2X. Karena nanti 2 cos 2X-nya hilang. Seperti itu. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Jadi penentuan U nanti penting ya. Dilihat kira-kira dia hasilnya menghilangkan nggak. Kalau ini salah. Oke. Oke, kita lihat untuk soal terakhir integral substitusi yang tertentu. Nah, jika integral 1 sampai 7 fx dx sama dengan 6, maka tentukan integral 1 sampai 4 f dalam kurung 9 min 2x dx. Nah, kalau tadi soal-soal sebelumnya itu sudah ada fungsinya. Sedangkan ini fungsinya tidak ada. Ini yang saya maksud harus dibiasakan dengan teorema tadi. Harus batas-batasnya ikut diubah. Kalau terjadi seperti ini, maka kita tidak bisa mencari dengan cara yang sebelumnya. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Sama seperti tadi. Kalau yang ditanya ini integral 1 sampai 4f dalam kurung 9 min 2x dx, maka yang kita misalkan, ini nih yang di dalam ini berarti. Misal, yang di dalam kurung nih, U-nya adalah 9 min 2x. Turunannya apa berarti? Turunannya du per dx sama dengan turunan 9, 0, turunan min 2x adalah min 2. min 2. Nah, maka kita tukar posisi ya ini. Jadi dx-nya adalah du per min 2 sama dengan dx. Ya, ini dx-nya. Du per min 2. Jangan lupa batas-batas. Batas-batas. Ingat, di sini batas-batas ini satu ya. Ini satu nih. Artinya ini X-nya kita ganti dengan 1. Nah, kita masukkan ke sini, ke U-nya. U-nya apa? 9 min 2X. Berarti 9 min 2 kali 1. 9 kurang 2 berapa? 7. Nah, kalau X sama dengan berapa lagi? Di sini nih, batas atas 4. Maka U sama dengan berapa?
9 dikurang 2 kali 4. Berarti 9 kurang 8. 9 kurang 8 berapa? 1. Nah, sehingga integral ini menjadi apa? Integral 1 sampai 4 F dalam kurung 9 min 2X dx sama dengan dia berubah menjadi yang tadinya 1, X sama dengan 1, ini berubah U-nya jadi 7. Yang tadinya X sama dengan 4 berubah menjadi 1. F dalam kurung 9 min 2X. 9 min 2X ini ya. Berarti artinya FU. Nah, dx-nya kita berubah jadi du per min 2. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah kita tinggal geser ini. Kan sama aja 1 per min 2. 1 per min 2 integral 7 sampai 1 FU DU. Nah, gini. Yang ada di soal bukan 7 sampai 1 tapi 1 sampai 7. Artinya bagaimana? Berarti ini bisa kita balik ya. Masih ingat tadi prinsip yang ini? Integral A sampai B fx dx akan berubah menjadi kalau kita balik jadi min sini B sini A ya. Fx dx. Maka ini kalau kita balik menjadi min setengah dikali min dengan batas integral 1 sampai 7 FU DU. Tutup. Ini min setengah kali min 1 jadi plus setengah. Integral 1 sampai 7. Nah, FU DU itu sebenarnya sama dengan ini, cuman variabelnya aja yang berbeda, X. Kalau fx dx, kita ganti dengan FU DU, sama artinya dengan gini ya, 1 per 7 FU DU, itu sama dengan 6 juga. Kalau FM DM juga sama, FP DP juga sama. Yang penting ini sama variabel ininya sama aja. Dengan demikian, ini berarti hasilnya 6. Yang ini. Jadi setengah dikali 6. Berapa hasilnya? Hasilnya 3. Nah, ini dia yang saya maksud. Untuk integral substitusi tertentu. Terutama yang tidak ada fungsinya. Gitu ya. Ada pertanyaan sebelum ditutup kira-kira? Aman, Pak. Oke, aman ya? Ya, berarti selesai sudah untuk integral substitusi. Mudah-mudahan bisa membuat integral substitusinya makin bisa dipahami dan lebih bagus lagi ya. Tentunya seperti itu. Nanti jangan lupa dicoba dikerjakan di beberapa bagian yang sudah saya berikan. Terutama yang tadi ya, ada 2 soal itu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.